Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Wulansari SPMSI PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Riset Operasional Agribisnis kelas B Agribisnis Indralaya. Saya Solihati dengan NIM 050111822227126. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil analisis jurnal mengenai aplikasi metode transportasi. Adapun informasi jurnal yang saya jadikan sebagai referensi dalam analisis ini yaitu sebagai berikut. Jurnal ini berjudul Efektivitas Biaya Pengiriman pada Perusahaan Roti dengan menggunakan metode transportasi yang ditulis oleh Eva Nugraha dan Rini Mulyani Sari. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Kompetitif volume 14 nomor 2 dan diterbitkan tahun 2019. Masuk ke pendahuluan, kasus transportasi timbul ketika suatu perusahaan mencoba menentukan cara pengiriman suatu jenis barang dari beberapa sumber lokasi penawaran ke beberapa tujuan lokasi permintaan yang dapat meminimumkan biaya. Dalam kasus ini, perusahaan Roti Ramona itu memiliki 3 gudang utama yang berada di Jawa Barat yang akan mensuplai sejumlah roti yang dibutuhkan oleh 5 cabang lainnya. Perusahaan Roti Ramona ini menggunakan transportasi milik sendiri dalam operasional pendistribusian produknya. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui biaya transportasi atau jalur distribusi seperti apa yang optimal dan efisien bagi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perusahaan Roti Ramona ini. Adapun terdapat dua tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu menentukan jalur distribusi perusahaan Roti Ramona yang paling optimal dan efisien, dan juga yang kedua menentukan biaya upah supir. Selanjutnya, metodologi penelitian, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung melalui penelitian, di mana data ini diambil dengan observasi, interview dengan pihak terkait, pengambilan data primer dari bagian administrasi, dan juga data dari bagian ekspedisi. Data ini diambil langsung oleh peneliti, di mana peneliti berada di lingkungan perusahaan untuk mengumpulkan data yang kemudian akan diaplikasikan pada penelitian ini. Kemudian selanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama yaitu penyusunan matriks transportasi. Dari data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya akan disusun ke dalam matriks transportasi tersebut akan disusun ke dalam tabel transportasi untuk selanjutnya dianalisis melalui 3 metode. Yang pertama yaitu metode RAM atau Russell Approximate Method, di mana metode ini merupakan pendekatan selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing sel dengan selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing baris dan kolom di mana sel itu berada. Kemudian yang kedua yaitu metode FAM, yaitu Vogel Approximate Method, yang dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Dan metode ketiga yaitu metode NWC atau Northwest Corner, di mana metode ini dimulai dari pojok kiri atas dari tabel transportasi, kemudian disesuaikan dengan kapasitas supply dan permintaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, dari ketiga metode ini nanti akan dilihat di mana hasil analisa yang paling optimum yang kemudian dapat digunakan oleh perusahaan. Nah, setelah didapatkan hasil analisis dari ketiga metode ini, selanjutnya akan dilakukan optimasi tahap kedua, yaitu melalui metode stepping stone ataupun modification distribution. Dalam penelitian ini, optimasi kedua dilakukan dengan metode stepping stone. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut adalah kapasitas gudang utama dan juga permintaan gudang cabang yang harus disesuaikan oleh perusahaan Roti Ramona. Terdapat 3 gudang utama yang dimiliki oleh perusahaan Roti Ramona ini. Yang pertama yaitu Ramona Tasikmalaya dengan jumlah suplai gudang 3.000 bungkus per minggu. Gudang Ramona Garut dengan suplai gudang 2.200 bungkus roti per minggu, dan yang ketiga Ramona Majalengka dengan suplai gudang 2.550 bungkus roti per minggu. Dengan totalan suplai yang dimiliki oleh perusahaan Roti Ramona ini sebesar 7.750 bungkus roti. Kemudian permintaan gudang cabang yang harus dipenuhi dari ketiga gudang utama ini, yaitu yang pertama Ramona Ciamis yang membutuhkan 1.000
bungkus roti per minggu. Kemudian yang kedua, Ramona Limbangan memerlukan 1.250 bungkus roti per minggu. Yang ketiga, Ramona Banjar yang memerlukan 1.500 bungkus roti per minggu. Keempat, Ramona Pangandaran yang memerlukan 2.000 bungkus roti per minggu. Dan Ramona Cileunyi yang membutuhkan 2.000 bungkus per minggu. Nah, dari data ini kemudian akan disusun ke dalam tabel transportasi untuk selanjutnya dianalisis melalui 3 metode yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu metode RAM, FAM, dan juga NWC. Kemudian selanjutnya berikut adalah deskripsi detail dari biaya distribusi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dari masing-masing jalur yang memungkinkan pendistribusian suplai. Terdapat 15 jalur yang bisa dipilih oleh perusahaan, dan kemudian ke-15 jalur ini akan dianalisis melalui 3 metode sebelumnya dan dilihat mana jalur yang paling optimal dan yang akan menghasilkan biaya transportasi yang paling optimal. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan dari penghitungan tiga metode sebelumnya yang tergabung dalam metode optimasi tahap 1. Namun di dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara merinci step by step dari analisis ketiga metode sebelumnya, hanya mencantumkan hasil dari analisis ketiga metode tersebut. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, total biaya transportasi dengan menggunakan metode RAM yaitu sebesar 2.532.500. Kemudian yang kedua, total biaya transportasi dengan menggunakan metode FAM menghasilkan biaya sebesar 2.485.000, dan yang ketiga, total biaya transportasi menggunakan metode NWC adalah sebesar 2.785.000. Nah, dari ketiga analisis ini dapat dilihat bahwa biaya terkecil yaitu dihasilkan dari analisis metode FAM yaitu sebesar 2.485.000. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya dari analisis metode FAM ini merupakan analisis biaya paling optimum yang kemudian dapat digunakan oleh perusahaan. Nah, dari hasil analisis metode FAM sebelumnya itu akan dilanjutkan ke metode optimasi tahap kedua menggunakan metode stepping stone. Namun lagi-lagi dalam artikel ini tidak dijelaskan step by step dari analisis stepping stone tersebut, melainkan hanya mencantumkan hasilnya saja, hasil dari analisis stepping stone tersebut. Nah, kemudian di sini merupakan rangkuman dari jalur biaya distribusi yang didapatkan dari hasil analisis FAM dan juga analisis stepping stone. Dari hasil analisis stepping stone juga tidak terdapat perubahan alokasi distribusi yang berbeda dari metode FAM yang telah didapatkan sebelumnya. Nah, di sini gudang Tasikmalaya dengan jumlah suplai 3.000 akan mensuplai 1.000 bungkus roti ke cabang Ciamis, 950 bungkus roti ke cabang Pangandaran, dan 1.050 bungkus roti ke cabang Cileunyi. Kemudian gudang Garut dengan suplai 2.200 akan mensuplai 1.250 bungkus roti ke cabang Limbangan dan 950 bungkus roti ke cabang Cileunyi. Kemudian gudang yang ketiga Majalengka dengan suplai 2.550 akan mensuplai 1.500 bungkus roti ke cabang Banjar dan 1.050 bungkus roti ke cabang Pangandaran. Selanjutnya untuk mencapai tujuan yang kedua, peneliti ingin melihat biaya upah supir yang paling optimum yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan. Berikut merupakan data biaya upah supir dari masing-masing gudang ke masing-masing cabang. Nah, data biaya upah supir ini untuk mendapatkan hasil biaya optimum yang dapat digunakan perusahaan, peneliti menggunakan metode assignment dengan software WinKSB untuk melihat biaya optimum yang bisa digunakan oleh perusahaan ataupun pengalokasian supir dari mana saja ke mana saja agar pengeluaran perusahaan untuk biaya upah supir itu efisien. Nah, dari analisis software WinKSB itu
dari metode assignment didapatkan hasil bahwa dari gudang Tasikmalaya, sopir pertama akan mengirimkan ke Banjar, ke cabang Banjar dengan biaya upah sebesar 175.000. Sopir kedua dari gudang Tasikmalaya akan mengirimkan ke cabang Ciamis dengan upah sebesar 195.000. Supir pertama dari gudang Garut akan mengirimkan ke cabang Cileunyi dengan biaya 175.000 dan supir kedua dari Garut akan mengirimkan ke cabang Pangandaran sebesar 143.000 dan yang terakhir satu sopir dari gudang Majalengka akan mengirimkan ke cabang Limbangan dengan biaya 197.000. Adapun total biaya alokasi biaya supir yang akan dikeluarkan perusahaan melalui analisis metode assignment ini adalah sebesar 885.000 dan dianggap sudah paling optimum bagi perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan dari artikel ini atau penelitian ini, yang pertama biaya distribusi optimum. Dari ketiga metode yang dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil bahwa biaya yang paling efisien didapat melalui analisis metode FAM. Adapun biaya distribusi optimum yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan roti adalah sebesar 2.485.000 dengan jalur distribusi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, biaya upah supir. Hasil dari solusi optimal untuk penentuan biaya upah supir melalui metode assignment dengan software WinKSB didapatkan bahwa biaya optimal yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp885.000. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari analisis jurnal aplikasi metode transportasi. Melalui jurnal tersebut dapat menjadi acuan saya ke depannya untuk melakukan penelitian berbasiskan jurnal dengan jurnal yang saya baca ini dengan judul efektivitas biaya pengiriman pada perusahaan roti dengan menggunakan metode transportasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis jurnal aplikasi metode transportasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wulan atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.